Halo guys, selamat datang di channel Yunem. Kali ini aku akan membahas siapa saja yang telah menjadi guru Monkey D. Luffy. Kapten kelompok bajak laut topi jerami, Monkey D. Luffy hari ini dikenal sebagai salah satu di antara tokoh terkuat dalam serial One Piece. Hingga acuan no Kuni yang saat ini masih berlangsung, Monkey D. Luffy memiliki harga buronan sebesar 1,5 miliar berry. Harga yang fantastis guys, setara dengan usaha kerasnya selama ini. Kekuatan Luffy terus bertambah secara signifikan dari awal dia memulai perjalanannya di Es Blue. Kekuatan Luffy tidak saja didapat dari buah iblis Gomu Gomu no Mi, namun juga dari usaha kerasnya melatih. Namun siapa sangka, di balik itu semua pasti ia punya seorang guru yang dapat mengembangkan bakat dalam dirinya. Namun dalam mengembangkannya, tentu saja ia butuh guru. Bahkan Luffy mempunyai beberapa guru loh agar bisa menjadi lebih kuat. Menurut kalian Luffy mempunyai berapa guru? Ya, berikut kami telah merangkum beberapa guru Monkey D. Luffy menurut Yunaim. Simak video ini sampai selesai ya guys. Nomor 1, Vice Captain Admiral Garp. Siapa yang gak kenal kakek yang satu ini? Ia adalah Admiral Angkatan Laut Garp yang telah melawan Raja Bajak Laut Goldie Roger, dan itu membuatnya menjadi terkenal dan melegenda di dunia. Lalu ia juga pernah berhadapan dengan musuh bebuyutan Roger yaitu Kinigishi no Shiki. Dan saat itu terjadi di Marineford dan mengalahkannya dan dipenjarakannya di Impel-Down. Di balik semua itu, ia senang dengan berlatih keras terbukti ketika Luffy dilatih sewaktu kecil di dalam hutan setiap hari. Luffy harus berlatih dari siang sampai sore. Dalam berlatihnya, ia harus berlatih dengan hewan-hewan yang ada di dalam hutan. Salah satunya adalah sekawanan monyet yang semangat memukulnya, hingga Luffy babak belur dan kelaparan. Semua yang dilakukan Garp dalam melatih Luffy begitu keras, tak lain adalah untuk menjadikan angkatan laut yang kuat. Namun semua itu sirna ketika Luffy memutuskan untuk tidak mengikuti keinginan kakeknya dan menjadi bajak laut. Nomor 2, Silver Rayleigh. Siapa yang tidak kenal dengan Rayleigh? Ia adalah mantan anggota Goldie Roger. Ia juga disebut dengan Raja Kegelapan. Karakternya pertama kali muncul dalam cerita Kepulauan Sabaody saat menolong kru topi jerami di rumah pelelangan budak. Setelah kematian Roger, ia berprofesi sebagai tukang pelapis kapal di Sabaody. Rayleigh kemudian bersedia melatih kemampuan Luffy dalam 2 tahun dengan senang hati. Luffy mempunyai potensi yang menakjubkan untuk mempelajari 3 haki, yang nantinya berharap bisa digunakan Luffy salah satunya. Haki sendiri adalah kekuatan yang terpendam dalam diri setiap manusia. Naluri, semangat juang, dan kekuatan untuk memaksa, itu semua adalah sensasi yang sudah pasti manusia miliki. Tapi hampir sebagian besar manusia tidak menyadari kekuatan itu. Atau mungkin mereka menghabiskan hidupnya untuk menarik keluar kekuatan itu, tapi tetap tak bisa. Namun secara garis besar, haki terbagi menjadi 2 jenis. Kenbushoku yaitu pengamatan, Busosoku yaitu persenjataan. Dalam haki tersebut, nantinya Luffy akan mendapatkan guru baru yang bisa meningkatkan kekuatan tersebut. Sedangkan haki yang satu ini adalah Hausohoku Haki atau haki aura raja. Haki ini bisa mengintimidasi musuh. Kekuatan ini bisa dikontrol namun tidak bisa dipelajari atau dilatih. Dan Luffy pun berlatih selama 2 tahun bersama Rayleigh tanpa diganggu siapapun. Bahkan Hancock yang tadinya ingin membantu dengan memberikan stok makanan dalam 1 minggu pun dilarang oleh Rayleigh. Dan tempat ini begitu sempurna untuk berlatih karena terdapat 48 musim. Setiap 1 minggu sekali musim akan berganti. Dan di alam ini terdapat 500 makhluk kuat untuk dikalahkan. Dan tempat ini cocok bagi Luffy untuk belajar haki bersama Rayleigh. 3. Katakuri. Secara umum, kita tahu bahwa Katakuri adalah musuh bagi Luffy, namun dalam proses pertarungan mereka secara tidak langsung membuat Luffy belajar tentang Kebonshoku tingkat tinggi yang selama ini belum dipelajari dari Rayleigh. Kemampuan itu adalah memungkinkan penggunanya bisa melihat masa depan dengan sekilas dengan bayangan sementara. Namun untuk mendapatkan kekuatan itu, ia harus berhadapan dengan Katakuri yang jauh lebih hebat Kebonshoku dengan diajar habis-habisan hingga babak belur. Namun Luffy tidaklah menyerah, ia terus bangkit dan mempelajari apa yang dilakukan oleh Katakuri. Sehingga Luffy memahami apa yang dilakukan Katakuri untuk bisa menggunakan kekuatan ini. Namun dalam proses pertarungan mereka, Katakuri sepertinya sudah mengetahui jika Luffy sudah mulai mengetahui masa depan. Dan mungkin Katakuri sudah menganggap Luffy sebagai rival atau guru yang mengajari sesuatu yang ia miliki. Dan mungkin Katakuri sudah menganggap Luffy sebagai rival atau guru yang mengajari sesuatu yang ia miliki. Dan ia ingin pertarungan Luffy dan dirinya dengan dikalahkan sendiri tanpa diganggu oleh seseorang karena pada saat itu Carrot Flame yaitu adik Katakuri sempat mengganggunya dalam pertarungan mereka.
dan Katakuri memarahi habis-habisan Carrot Flame. Namun sayang, Katakuri harus tumbang melawan Luffy. Dan sebelum Luffy pergi meninggalkan Katakuri, ia menutupi aibnya Katakuri dengan menaruh topi di mulutnya. Mungkin sebagai rasa terima kasih Luffy yang secara tidak langsung mengajarinya Kenbunsoku tingkat tinggi, layaknya guru terhadap Luffy. Nomor 4, You Grow the Flower. Pertemuan antara Luffy dan kakek Yo terjadi di tambang udon di Wano Kuni. Saat itu Luffy harus menerima kekalahan terhadap Kaido. Pasalnya ia belum cukup kuat untuk menghadapinya. Bagaimana tidak, dalam satu serangan yang dilancarkan oleh Kaido, Luffy langsung pingsan dan mau tidak mau ia harus dilarikan ke penjara. Ini membuat Luffy ingin bertambah kuat dan mengalahkan Kaido nantinya, dan akan mengembangkan teknik yang diberikan oleh Rayleigh, yaitu Busosoku yang belum sempat bisa mengembangkannya, sehingga bisa menembus tubuh Kaido yang begitu kuat nantinya. Nah, di penjara ini, Luffy beberapa kali mempraktekkan apa yang ia lihat ketika Rayleigh membelokkan serangan gajah menyerangnya. Namun sepertinya Luffy belum menemukan formulanya. Di samping itu, kakek Hyogoro yang bersamanya menanyakan siapa sebenarnya Luffy ini. Luffy tak menjawabnya, ia hanya menunjukkan siapa dirinya dengan memerintahkannya untuk menghindari Alphacemen, dan nampaknya kakek Yo dibikin penasaran karena Luffy mampu membaca masa depan. Namun lambat laun ia terbiasa. Namun Luffy kebingungan atas apa yang Rayleigh lakukan dan terjawab sudah ketika kakek Yo menunjukkannya. Dan tanpa ragu ia langsung mengajarinya. Namun kakek Yo biasanya menyebutnya dengan Ryo, bukan Busosaku. Ryo ini berfokus ke aliran yang menambahkan kekuatan ke tinju. Ternyata kakek Yo mengajarinya saat Big Mom datang mengincar Luffy yang memakan Oshiroko yang akan dibagikan kepada warga miskin. Dan disinilah ia telah mengeluarkan Busosaku tanpa sadar di saat ia merasakan hidupnya terancam. Namun pertarungan dengan Big Mom harus berakhir ketika Big Mom meladeni Queen. Dan dengan dibekali motivasi yang tinggi, lagi-lagi Luffy harus berlatih dengan keras dengan memukul besi berkali-kali hingga ia bisa menguasainya. Hingga chapter kemarin yaitu 1037, Luffy berhasil menendang Kaido telak hingga ia tak sadarkan diri. Menurut saya, konsep yang diajarkan oleh kakek Yo kepada Luffy berhasil diterima dengan baik, dan itu membuat Luffy bertambah kuat. Dari keempat guru Luffy di atas, mana yang paling membuat terkesan kalian hingga sekarang? Tulis di kolom komentar. Pembahasan kali ini tak terasa sudah mencapai puncaknya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, comment, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Yunem. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Yunem.